Halo sahabat pro, kali ini dengan saya Chef Fajar, saya akan mengulik sebuah resep gorengan atau fritters yang disukai oleh banyak kalangan. Olahan gorengan juga seringkali digunakan sebagai side dish atau hidangan pendamping dari sebuah menu. Nah, uniknya kali ini saya akan mengulik beberapa jenis olahan gorengan dari berbagai negara. Kita langsung saja siapkan bahan-bahannya sahabat pro. Oke, yang pertama kita akan siapkan sayurannya dulu. Sayurannya itu terdiri dari wortel, daun bawang, dan ciri khas dari kakiage ini yaitu adalah ubi putih. Selanjutnya ada bawang bombay dan buncis. Ini opsional aja. Pertama, untuk potongannya ini lebih sedikit besar. Jadi kakiage ini sejenis kalau di Indonesia tuh ada bakwan. Biasanya kalau di Jakarta nih pakai sambal kacang, tapi nanti akan dicocol atau dihidangkan side dish-nya tuh pakai soyu atau kecap asin. Dari segi portioning juga kakiage itu besar-besar. Seperti ini lebih besar. Sudah selesai. Untuk bawang bombay. Nah, serunya kakiage ini juga nanti cara menggorengnya beda dari bakwan ataupun pakora dari India. Kakiage ini menggunakan cetakan. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana cara menggoreng kakiage ini. Yang wajib, yang unik tuh ubi ya. Kalau dari Jepang, daging sapi, udang itu juga boleh juga. Untuk kakiage ini ubi yang berwarna putih. Selanjutnya ada daun bawang. Kalau untuk kakiage ini, dia itu 1:1. Maksudnya satu sayuran dan satu adonan. Jadi nanti agak beda ya. Cara mencampur adonannya dan menggorengnya itu agak beda. Beda dengan bakwan yang lebih dominan dengan tepung. Untuk selanjutnya saya akan membuat adonan kakiage. Nah, adonan kakiage ini menggunakan adonan cair. Tapi sebelum saya membuat adonan cair, saya akan manaskan minyak dulu. Nah, yang pertama, dalam membuat adonan kakiage ini, kita campurkan ada tepung sajiku, tepung bumbu, lalu ada tepung maizena, dan tepung protein sedang. Ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Saya menggunakan sajiku tepung bumbu serbaguna di sini. Fungsinya adalah untuk mendapatkan tekstur crispiness yang tahan lama karena karakter dari kakiage ini tekstur akhirnya itu crispy dan crispy-nya tahan lama. Lalu masukkan baking powder dan masukkan air. Oke, selanjutnya saya akan masukkan mayumi mayonnaise karena ciri khas dari kakiage ini tidak menggunakan telur. Kenapa menggunakan mayonnaise? Bahan dasar mayonnaise itu adalah telur. Dalam mayonnaise ini juga sudah ada bahan-bahan tambahan lainnya seperti emulsifier dan bumbu lainnya. Sehingga dengan mayonnaise sudah cukup. Jadi tidak perlu ada tambahan lainnya. Apalagi tadi saya sudah menggunakan sajiku tepung bumbu serbaguna. Dan mayonnaise sebagai pengganti telur di kakiage ini juga membuat warna dari kakiage itu tidak terlalu kuning seperti halnya bakwan atau pakora dari India. Selanjutnya kita akan campur sayurannya. Ini bisa jadi nanti salah satu ide baru nih, jual kakiage tapi digorobak. Nah, ini dicampur dengan tepung terigu protein sedang. Nah, ini bedanya sama si bakwan. Kalau bakwan langsung cemplungin aja. Satu porsi kakiage ini 40 gram campuran sayuran dan 40 gram adonan. Oke, ini dia cetakan kakiage-nya. Bisa dimasukkan dulu ke dalam minyak yang sudah panas. Nah, nih uniknya dari kakiage ini nggak semuanya langsung dimasukin. Kalau bakwan kan biasanya ambil pakai sendok langsung dimasukin. Tapi kalau ini metodenya tuh satu-satu dimasukin. Nah. Yang pertama kita akan coba lagi. Nah, dia tuh bentuknya seperti bola seperti ini, jadi nggak seperti bakwan dan terlihat sekali sayurannya. Nah, ini spesialnya pakai sajiku, jadi crispy-nya tuh kelihatan dan nanti tahan lama. Bisa terlihat kalau kakiage itu beda karakternya dengan bakwan atau pakora dari India. Jadi ini lebih terlihat sayurannya daripada si adonannya.
Oke, kakiyage-nya udah selesai. Kita lanjut untuk gorengan selanjutnya. Oke sahabat pro, olahan gorengan selanjutnya yaitu adalah Scotch egg. Nah, Scotch egg ini berasal dari Inggris. Kalau tadi sebelumnya dari Jepang, sekarang kita pindah ke Inggris. Scotch egg ini bentuknya bulat, jadi kalau di Indonesia tuh ada bakso telur. Nah, sama kayak gitu, cuma kalau bakso telur itu sebagai hidangan utama atau main course. Untuk portioningnya, jadi satu bulat daging itu nanti dibelah dua, dan itu jadi 2 porsi, seperti itu. Langsung aja kita ke step yang pertama, yaitu ngerebus telurnya dulu ya, untuk isian dari Scotch egg-nya. Nah, tips untuk sahabat pro, saat merebus telur, pastikan si airnya itu harus mendidih. Bisa kita masukkan telurnya. Di sini saya menggunakan jenis telur yang omega, sehingga nanti warna kuningnya cerah. Untuk runny yolk itu sekitar 4-5 menit. Sambil menunggu matang, kita buat adonan dagingnya. Ada daging giling, tepung sajiku serbaguna. Fungsi dari tepung sajiku ini adalah untuk membuat rasa lebih rich, lebih kaya lagi. Karena di tepung sajiku itu sudah ada beberapa rempah. Selanjutnya ada tepung kentang, ada pala bubuk, black pepper, paprika powder, ada Ajinomoto beef powder. Nah, fungsi Ajinomoto beef powder ini juga untuk meningkatin rasa beefnya. Dan terakhir ini ada onion powder. Selanjutnya kita akan membuat adonan cair. Ada sajiku tepung bumbu serbaguna, tepung maizena, lalu mayonnaise, dan air. Airnya perlahan-lahan aja. Oke, jadi fungsi adonan cair ini nanti untuk merekatkan si Scotch egg-nya ke breadcrumb. Oke, selanjutnya kita akan isi adonan daging dengan telurnya. Ini 60 gram, lalu dipipihkan dan diisi dengan telur. Dan pastikan si telurnya itu terselimuti dengan dagingnya. Seperti ini, sudah terselimuti semuanya. Kita sisihkan. Oke, untuk suhunya bisa sama seperti tadi, 150 sampai 160 derajat Celcius. Sambil menunggu minyaknya panas, saya akan membuat dressingnya dulu. Dressingnya cukup mudah. Ini ada mayonnaise. Lalu ada chop garlic atau bawang putih, onion, chop onion, bawang bombay, LNP sauce, lalu ada yellow mustard. Ini tinggal dicampur seperti ini saja. Ini sudah jadi dressingnya. Ini kita lumurin ke si adonan basahnya dulu. Frozen snack ini nanti setelah dilumuri breadcrumb, ini bisa masuk ke freezer. Ini dibentuk lagi. Ini juga harus lembut, jangan ditekan. Ini langsung saja kita masukkan. Ini 4-5 menit kita timer ya. Oke sahabat pro, udah bunyi. Kita bisa angkat golden brown. Cukup cepat ya kalau untuk disajikan kepada tamu, jadi frozen 5 menit saja ini sudah bisa disajikan kepada tamu. Ini sudah 2 hidangan, kakiyage dan Scotch egg, masih ada satu lagi. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Nah, samosa ini asalnya dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Biasanya banyak ditemukan di India, Bangladesh, atau Pakistan. Nah, kalau di India sendiri, biasanya isinya tuh lebih ke vegetable kayak kentang, wortel, daun bawang, dan bisa ditambahkan dengan daging sapi, daging ayam. Yang pertama yang saya buat saat ini vegetable dan chicken. Pastikan pannya sudah panas, lalu kita bisa masukkan minyak kelapa. Oke, kenapa menggunakan minyak kelapa? Agar rasanya tuh lebih gurih. Pertama kita masukkan bawang bombay. Ini masak sampai layu dan aroma si bawang bombaynya muncul. Oke, aromanya sudah muncul dan sudah layu, bisa dimasukkan chopped garlic atau bawang putih cincang. Selanjutnya, ini ada daging ayam cincang. Baru masukkan air, kentang, wortel. Saya menggunakan masako ayam. Lalu ada garam, lalu ini ada Indian curry powder, lalu garam masala, dan ini
Ini rempah-rempah khas untuk menu samosa. Diaduk sampai rata. Oke, untuk kulitnya saya menggunakan sajiku tepung bumbu serbaguna, lalu tepung terigu, baking powder. Bahan keringnya kita campur dulu. Di sini saya sudah tidak menggunakan bumbu-bumbu lagi seperti garam, lada, dan lain sebagainya karena saya sudah menggunakan tepung bumbu sajiku sehingga ini lebih praktis dan ekonomis dalam pembuatan kulit samosa. Nah, ini jika bahan keringnya sudah tercampur, bisa dimasukkan air dan telur. Ini terakhir bisa masuk minyaknya. Oke, ini sampai tercampur rata dan mengkilat seperti ini aja, sudah cukup. Oke, langsung saja kita cetak. Kalau porsinya banyak, bisa pakai mesin. Untuk mencetak kulit samosa ini, tidak harus manual seperti ini, jadi bisa pakai mesin pencetak pasta atau mie, itu akan lebih cepat. Ini sampai seperti ini sudah cukup. Nah, kita fokus ke isinya. Ini sudah mulai mengental. Ini sampai airnya benar-benar surut. Nah, ini udah mulai menyusut. Bisa terakhir dimasukkan daun bawang. Saya masukkan daun bawang terakhir agar daun bawangnya tidak overcook dan masih ada tekstur krenyesnya. Ini sudah matang. Oke sahabat pro, setelah isiannya dingin baru kita bisa balur dengan kulitnya. Oke, ini bisa dibagi menjadi dua. Nah, caranya dilipat sampai membentuk segitiga. Ini di pinggirnya kita kasih air seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam jari seperti ini. Ya. Baru kita isi ini sekitar 30 gram sampai padat ya. Sisakan ujung adonannya untuk merekatkan ya. Ini tadi seperti ini, lalu saya balik, ini bisa ditekan. Lalu pastikan yang belakangnya juga sudah rapih seperti ini. Jadi karakternya memang ada garisnya seperti ini. Oke sahabat pro, ini sudah selesai dicetak, langsung kita ke proses penggorengan. Ini warnanya sudah cukup. Oke sahabat pro, ini dia samosanya sudah jadi. Selanjutnya kita akan plating dengan gorengan yang lain. Kita potong dulu scotch egg-nya. Ini platingnya sudah selesai semuanya, saatnya kita icip-icip. Kita mulai dari kakiage. Dari segi teksturnya renyah dan sayurannya juga crunchy, masih tetap crunchy. Apalagi kalau misalnya dicocol dengan soyu. Sangat cocok dicocol dengan soyu karena memang kakiage ini tidak terlalu strong dari segi rasa rempahnya. Karena menggunakan tepung bumbu sajiku, tekstur dari kakiage ini lebih renyah. Yang kedua yaitu scotch egg. Nah, scotch egg-nya ini beefnya kerasa karena tadi menggunakan Ajinomoto beef powder, dan dari rempahnya juga terasa menyerap karena menggunakan sajiku tepung bumbu serbaguna. Apalagi ditambah dengan mustard dressing ini semakin memperkaya cita rasa dari scotch egg ini. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu samosa. Kulitnya renyah dan rasa rempahnya juga berasa, apalagi dari isiannya. Rempahnya cukup kuat karena tadi menggunakan masoko ayam, rasa ayamnya juga cukup kuat, dan ini cukup praktis karena tidak perlu menggunakan banyak bumbu lainnya di dalam kulitnya, namun rasa kulitnya sudah rich. Oke sahabat pro, tertarik untuk membuat aneka gorengan untuk jadi bisnis? Temukan resep lainnya di YouTube Ajinomoto Profesional. Bye! Eat well, live well.